Eh, Kami dari kelompok 2, saya Aman Rifeza Luhu dan rekan saya Fidel di Abeng akan mempresentasikan eh, hasil diskusi kelompok kami, dan di sini kami mengangkat judul konseling pengayaan dan krisis keluarga. Nah, tentang konseling pengayaan dan krisis keluarga sudah pasti berhubungan dengan konseling pastoral dalam keluarga. Nah, kita perlu tahu pertama bahwa konseling keluarga adalah suatu proses bimbingan untuk memperoleh pengetahuan tentang sistem keluarga dan memampukan masing-masing anggota keluarga untuk berperilaku positif dalam menjaga serta mempertahankan sistem keluarga agar berfungsi dengan baik. Nah, jadi teman-teman semua, jadi kita perlu ketahui bahwa keluarga itu tidak terbentuk hanya dengan satu orang. Yang namanya keluarga sudah pasti paling tidak terdiri dari suami dan istri. Nah, di dalam keluarga juga akan ada yang namanya anak di dalam keluarga inti. Nah, jadi ini yang namanya keluarga, dan konseling pastoral dalam keluarga ini seperti tadi definisinya, supaya memampukan masing-masing anggota keluarga mulai dari suami, istri, dan anak untuk berperilaku positif supaya sistem keluarga bisa berfungsi dengan baik. Kemudian tujuan utama dalam konseling keluarga ini adalah untuk mempertahankan keseimbangan fungsi dalam keluarga agar tidak mengalami kehancuran. Nah, jadi saudara, teman-teman semua, di presentasi kelompok 1 kemarin kita sudah tahu bagaimana fungsi-fungsi dari masing-masing anggota keluarga, mulai dari fungsi ayah, ibu, anak. Semua punya fungsi masing-masing dan saling berhubungan. Nah, jadi ada baiknya sebelum keluarga mengalami kehancuran atau masuk dalam problematika, setiap besar ataupun kecilnya problem itu, yang harus dihadapi adalah kita bisa mempelajari bagaimana cara penyelesaiannya yang baik itu. Jadi tujuan konseling keluarga ini pada akhirnya adalah tidak membiarkan permasalahan jika tiba-tiba timbul permasalahan, tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut karena akan menuntun kepada permasalahan yang besar. Jadi teman-teman, inilah tujuan utama konseling keluarga ini, bukan hanya sekedar ketika sudah ada masalah, tetapi ini juga perlu supaya dalam keluarga itu, supaya dalam keluarga itu bisa tercegah. Nah, jadi kata tercegah ini artinya sebelum terjadi, anggota keluarga bisa tahu bagaimana cara penyelesaian supaya masalah kecil tidak menjadi masalah yang besar, masalah tidak berlarut-larut gitu. Nah, itu definisi dan tujuan dari konseling keluarga. Kemudian, keluarga adalah gereja rumah tangga. Nah, pernikahan adalah lembaga suci yang Tuhan ciptakan. Artinya adalah pernikahan ini sudah dikehendaki Tuhan dari awal penciptaan. Dan Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan. Nah, setiap anggota keluarga harus menjaga kesuciannya. Sesuatu yang dilakukan Tuhan, sesuatu yang dikehendaki Tuhan, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, sudah pasti ada yang namanya kesucian, kekudusan. Maka mulai dari pernikahan itu kudus, mulai dari pernikahan itu kudus. Maka oleh sebab itu juga setiap anggota keluarga harus juga kudus atau menjaga kesucian. Nah, gereja adalah tempat beribadah. Demikian halnya juga dengan keluarga.
harus menjadi tempat ibadah anggota keluarga. Keluarga merupakan gereja rumah tangga yang artinya adalah di mana keluarga beribadah bersama-sama mengingatkan akan penciptanya. Nah, jadi inilah arti inti dari yang dikatakan di awal tadi, keluarga adalah gereja rumah tangga. Ya, jadi masing-masing anggota keluarga atau secara besar itu keluarga, di situ terdapat ibadah di dalamnya. Di situ terdapat ibadah yang dilakukan bersama-sama tentunya untuk mengingatkan kepada pencipta atau kepada Tuhan. Keluarga adalah bagian dari rencana Allah dan ia sudah mempercayakan anak-anak yang lahir di masing-masing keluarga. Jadi sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mempersiapkan anak-anak tersebut bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, namun juga di dunia yang akan datang, yaitu surga. Nah, saudara, di awal tadi saya katakan bahwa pernikahan, keluarga selalu berhubungan dengan Tuhan. Yang namanya berhubungan dengan Tuhan sudah pasti tidak hanya berhubungan tentang bagaimana masa di dunia, tetapi juga akan berhubungan kepada masa yang akan datang. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa jelas orang tua disiapkan untuk mendidik anak-anak, untuk mempersiapkan anak-anak supaya anak-anak bisa hidup dalam kebenaran, hidup mengenal Tuhan, sampai nanti anak-anak juga ke depan bisa menjadi orang tua. Jadi anak, mungkin orang tua kita misalnya mendidik kita, kemudian didikan itu adalah didikan yang benar, dan kita menjadi juga benar, dan akhirnya ketika kita membentuk pernikahan atau keluarga baru, fungsi ini juga kita bisa jalankan kepada anak kita. Nah, itu adalah keinginan Tuhan di dalam keluarga yang harus kita pahami. Ya, selanjutnya kita lihat ya bagaimana fungsi-fungsi dalam keluarga menurut Alkitab ya. Di sini saya kutip satu ayat dalam Efesus 5 ayat 33. Berbunyi demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini adalah suatu perintah Tuhan ya bagi suami istri supaya istri atau supaya suami mengasihi istri dan juga istri sebaliknya menghormati suami. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan dalam sebuah pernikahan ya. Kemudian bagaimana hubungan Alkitab dan teman-teman sebagai kita orang Kristen, segala dasarnya itu adalah Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip Alkitab akan berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Alkitab memberikan rencana dan pengajaran yang jauh lebih bijaksana keluarga, khususnya dalam mendidik anak-anak dibandingkan dengan filosofi manusia. Jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari juga kita tidak hanya diajarkan oleh Alkitab gitu ya. Ini faktanya bahwa kita juga diajarkan dengan filosofi-filosofi manusia, dengan ajaran turun temurun, bagaimana berkeluarga, bagaimana harus mendidik anak, bagaimana suami istri harus berhubungan. Jadi tidak hanya Alkitab, tetapi ada juga ajaran yang muncul dari pikiran manusia, itu yang namanya filosofi manusia. Dan itu akhirnya diturunkan secara generasi ke generasi. Tetapi kita sebagai orang Kristen, ya mungkin yang baik kita bisa ambil gitu dari filosofi manusia atau dari ajaran manusia. Tetapi alangkah lebih baik dan benarnya lagi keluarga dibangun, dibentuk berdasarkan dasar yang benar dan pokok, yaitu Alkitab. Sebab itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, kehidupan keluarga Kristen harus selaras dengan prinsip ajaran Alkitab. Nah, ini penting sekali bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dalam keluarga, ya, segala aspek yang terjadi di dalam keluarga apapun itu
harus selaras dengan prinsip ajaran Alkitab. Sudah saya katakan mengatur keuangan dan semua aspek-aspek yang berlaku dalam keluarga sebagai kita orang Kristen harus selaras dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, ini yang harus kita ketahui. Mungkin nanti bagi kita sebagai konselor ataupun juga nanti kita sebagai calon-calon orang tua ya ke depan. Selanjutnya, Alkitab merupakan buku yang berisi firman Tuhan yang fungsinya dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik anggota keluarga dalam kebenaran. Nah, ini adalah suatu ayat yang sangat-sangat menjadi ayat yang familiar bagi kita, bagaimana firman Tuhan itu berfungsi di dalam kehidupan orang Kristen. Kita bisa baca dalam 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 16. Ya, kita baca dulu ayatnya ya, biar mengingatkan kita kembali. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya bacakan kepada kita semua. Oh, sorry, ini ayatnya salah kayaknya. Sorry, saya salah tuliskan ayat ya. Yang harusnya itu isinya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ayat. Iya kan? Benar. Oh iya benar. Sorry, saya ulangi ya. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi teman-teman, ayat ini sangat universal berlaku dalam kehidupan orang Kristen. Jadi tidak hanya berlaku bagi pribadi-pribadi, tetapi juga berlaku di dalam keluarga. Nah, saya cantumkan juga di sini ya, bagaimana bisa kita belajar dari peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab tentang hubungan suami istri gitu ya, yang dibangun dengan dasar firman Tuhan ya. Memang banyak sekali di dalam Alkitab ya teman-teman ya, semuanya kalau kita baca dalam Alkitab ini banyak sekali beberapa contoh keluarga yang dibangun dengan dasar firman Tuhan yang sangat-sangat menjadi teladan bagi kita semua, dan bisa juga menjadi teladan bagi kita anak-anak muda gitu. Yang pertama, Ishak dan Ribka. Kita bisa baca full story-nya di Kejadian 24 ya, kalau teman-teman mau baca nanti. Nah, dari pasangan ini intinya ada prinsip yang sangat penting yang bisa kita teladani, yaitu memilih pasangan di antara orang-orang percaya. Nah, Ribka di sini dituliskan bahwa merupakan dia adalah wanita yang berasal dari suku yang sama dengan Abraham, ayah Ishak. Oh iya Pak, siap Pak. Bentar Pak. Sudah. Oke, sorry. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi Ribka di dalam Alkitab dituliskan bahwa dia adalah seorang wanita yang berasal dari suku yang sama dengan Abraham, ayah dari Ishak, nanti yang menjadi suaminya. Nah, jadi bukankah juga Alkitab, saudara, mengingatkan kita bahwa ketika mencari pasangan, kita dituntun, kita diajar untuk mencari pasangan yang seiman, sepadan, dan satu keyakinan gitu. Nah, dan ternyata firman Tuhan yang sering anak-anak muda jadikan sebagai prinsip pacaran sekarang itu ternyata sudah dilakukan beribu tahun yang lalu dalam peristiwa Ishak dan Ribka ini. Jadi Ishak pada saat mencari jodoh dan ia mendapatkan wanita dari suku yang sama dengan ayahnya Abraham. Nah, itu yang pertama. Kemudian prinsip kedua yang didapat adalah cinta adalah sebuah keputusan. Nah, jadi di dalam
membangun keluarga sudah tentu didasarkan dengan cinta juga ya saudara ya. Meskipun Ribka dan Ishak belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka dapat saling mencintai seumur hidup. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kita baca dalam Kejadian 24, memang sama sekali Ishak dan Ribka ini sangat jauh, ya, sangat jauh lokasi mereka. Bahkan ketika Ishak mencari jodoh, bukan Ishak yang langsung datang ke keluarga Ribka, tetapi Abraham menyuruh hambanya terlebih dahulu gitu ya. Menyuruh hambanya terlebih dahulu. Nah, bahkan saudara kalau kita masuk dalam konteks zaman itu, sangat mungkin bagi seorang laki-laki untuk mempunyai lebih dari satu istri. Kalau kita masuk dalam konteks di waktu itu. Ya, tapi yang luar biasa dan ini kenyataannya, Ishak memilih untuk menghabiskan hidupnya dengan satu perempuan yaitu Ribka. Ini artinya adalah Ishak memutuskan bahwa Ribka adalah satu-satunya perempuan yang ia cintai sampai mati. Nah, itu adalah prinsip tadi, cinta adalah sebuah keputusan. Nah, yang kedua adalah Yusuf dan Maria. Kisah Yusuf dan Maria memberi sebuah prinsip dalam keluarga yaitu mencintai harus dibuktikan dengan tindakan. Nah, ini tadi bisa berkelanjutan dari prinsip yang kita dapatkan dalam peristiwa Ishak dan Ribka. Kalau tadi dalam peristiwa Ishak dan Ribka, cinta adalah sebuah keputusan. Yusuf dan Maria melanjutkan prinsip ketindakan. Cinta harus dibuktikan dengan tindakan. Hal ini dilakukan Yusuf kepada Maria dengan cara menghormati, melindungi, dan menikahinya. Ya, kita tahu dalam Injil ya, dalam Injil Matius maupun Markus dan Lukas, ya di situ diceritakan bagaimana Yusuf menemani Maria, mulai dari Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus sampai melahirkan, bahkan sampai pelarian ke Mesir gitu. Sampai pelarian ke Mesir, Yusuf tetap setia. Ya, meskipun kalau kita tahu ya, pada masa itu ya mungkin saja Maria sudah ya dalam keadaan yang dalam keadaan lingkungan yang mungkin dicibir orang gitu, karena mereka di Alkitab dituliskan masih bertunangan gitu, tapi sudah mengandung. Nah, tetapi inilah bukti cinta, yaitu dengan tindakan. Ya. Jadi ketika orang-orang jahat mencari mereka untuk membunuh Yesus yang masih bayi saat itu, mereka saling menopang melewati segala tantangan. Jadi mereka adalah contoh pasangan yang takut akan Allah, yang bersama-sama melewati masa suka dan duka. Jadi dari dua pasangan ini kita bisa mendapat prinsip-prinsip yang baik ya dalam membentuk keluarga gitu. Selanjutnya pendampingan keluarga. Nah, pendampingan keluarga merupakan suatu proses untuk mendorong, membimbing, dan memberikan kemudahan kepada untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, tidak ada keluarga yang sempurna, namun setiap keluarga pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Jadi sesuai dengan judul kami tadi yaitu pengayaan keluarga. Jadi konseling ini kita harus jadikan sebuah program ya. Kita harus jadikan sebuah program konseling keluarga ini, kita harus jadikan sebuah program supaya keluarga-keluarga di dalam gereja mendapat tempat ketika ada konflik, ketika ada masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Ya. Ini adalah tadi yang sesuai dengan judul kami adalah pengayaan, ya gitu ya. Nah, kebahagiaan suatu keluarga tidak dapat diukur berdasarkan kebahagiaan keluarga yang lain. Jadi masing-masing keluarga punya cara bahagia masing-masing gitu. Jadi kalau keluarga A cara bahagianya begini, berarti kalau keluarga B tidak bisa bahagia dengan cara itu, berarti keluarga B ini kita nyatakan tidak bahagia. Jadi bukan begitu, ya, bukan begitu. Nah, dengan kata lain, setiap keluarga memiliki standar kebahagiaan yang berbeda. Karena setiap keluarga memiliki tujuan, prioritas, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagai konselor juga, ya saudara, teman-teman semua, ini yang perlu kita tahu bahwa
keluarga yang satu dengan keluarga yang lain ketika mungkin datang konseling kepada kita, kita tidak bisa samakan semua. Kita tidak bisa samakan semua. Jadi kita harus tahu latar belakang keluarga juga, ya. Kita harus tahu latar belakang keluarga ya, dari yang dikonseling, ya. Sehingga dari percakapan itu kita bisa tahu bagaimana tujuan mereka, prioritas mereka, kebutuhan mereka, sehingga apa yang akan kita berikan juga nanti solusi-solusi yang akan kita bantu kepada mereka sesuai dengan latar belakang keluarga gitu. Nah, jadi yang membentuk kebahagiaan dalam keluarga adalah keluarga itu sendiri. Nah, kemudian saya sudah katakan di awal tadi bahwa di dalam keluarga tidak hanya kalau keluarga sudah terbentuk, ya mungkin akan ada anak gitu, ya akan ada anak dan remaja. Nah, masuk dalam pembahasan anak di dalam keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi saudara kita harus tahu bahwa sekolah mungkin dari TK, SD, SMP, SMA itu bukan jadi sarana pendidikan pertama bagi si anak, tidak. Ya, keluargalah yang menjadi anak. Sebab itu jangan sampai orang dan membesarkan Tuhan telah percayakan kepada mereka. Jadi kita harus tahu mendidik anak di jalan yang benar sehingga mereka akan berbahagia di masa tua mereka. Dan mereka juga tidak akan menduakan hati orang tuanya atau mendukakan hati orang tuanya. Nah, orang tua harus memperhatikan sikap mereka karena orang tua adalah cermin bagi anak. Nah, jadi kita pernah belajar ya di mata kuliah character building kemarin ya. Di situ kan ada satu poin ya yang diajari oleh dosen adalah video papi gitu. Nah, ini adalah gambaran lain artinya adalah orang tua sebagai cermin. Apa yang ditonton, apa yang dilihat secara nyata oleh anak di rumah, itu yang akan terekam gitu. Dan bahkan itu yang akan menjadi juga nanti karakter si anak. Jadi ini nggak boleh diabaikan bahwa apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah akan menjadi cermin bagi si anak itu sendiri. Nah, apalagi kalau anak masih di usia muda atau di usia dini gitu. Orang tua sudah pasti akan menjadi model gitu ya, model bagi mereka. Nah, di dalam Amsal 29 ayat 17 ya, kita baca, saya sudah kasih di slide-nya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, sudah pasti anak yang dididik secara benar akan suka, akan mendatangkan bahagia, senang kepada orang tua. Selanjutnya, di sini juga saya cantumkan lagi-lagi bagaimana kita harus melihat juga di dalam kebenaran firman Tuhan, tokoh orang tua yang berhasil mendidik anak. Nah, di sini saya kasih satu contoh saja ya, saudara semua. Eunike, ibu Timotius. Ya, kita baca dulu dalam 2 Timotius ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 2 Timotius 1 ayat 5, sorry. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Wah, jadi di sini Paulus menuliskan ada iman yang sangat-sangat besar gitu. Iman yang sangat-sangat hidup bahkan beregenerasi gitu dari nenek ke anak sampai ke Timotius yang menjadi cucu dari Lois atau anak dari Eunike. Nah, di sini Timotius adalah salah satu murid dari Rasul Paulus yang bisa dikatakan berhasil gitu ya, berhasil. Nah, melalui iman Eunike, ibu Timotius kepada Tuhan, dia mampu mendidik Timotius menjadi seorang anak yang berkarakter pemimpin dan yang begitu mengasihi Tuhan. Dia tahu tujuan hidupnya melalui pengasuhan seorang Eunike.
Bahkan Eunike sendiri dipuji oleh Paulus karena mampu mendidik sosok pria seperti Timotius yang begitu mengasihi Tuhan. Iman dan doa Eunike lah yang diyakini membentuk Timotius menjadi pribadi yang mau dipakai Tuhan untuk menggembalakan banyak orang bersama Paulus. Jadi kita kembali ke slide yang paling awal tadi, bahwa keluarga yang dibentuk dengan dasar yang benar yaitu firman Tuhan sudah pasti akan menghasilkan keluarga yang kokoh dan hidup dalam kebenaran. Ini adalah contohnya teman-teman yang kita bisa lihat dalam kehidupan Eunike dan anaknya ibu dan anaknya Timotius gitu. Jadi ada suatu iman yang turun temurun gitu, mulai dari Lois, Eunike sampai ke Timotius. Sehingga Timotius pun menjadi seorang pria yang berhasil, ya, berhasil menjadi murid seorang rasul yang besar di Rasul Paulus, bahkan di usia muda, ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Timotius masih muda, tapi dia dipercayakan Paulus untuk menggembalakan banyak orang. Luar biasa bukan? Nah, ini sungguh luar biasa. Nah, jadi saudara semua, ini yang saya jelaskan, dan penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fidelia. Kepada saudara Fidelia